Hey yo, what's up guys, welcome back with me Zu. Yang pasti tetap stay to the santuy. Seperti biasa dengan quotes kata-kata hari ini, cinta itu buta tapi cinta tahu mana motor mana mobil. Oke, masuk to the point, dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Agent Ali musim ketiga part keempat sekaligus juga part yang terakhir. Makasih banget bagi kalian yang udah ngikutin Agent Ali ini sampai ke part yang terakhir, dan bagi kalian yang belum nonton part-part sebelumnya, linknya ada di pojok kanan atas. Masih akan bercerita kepada Ali yang kaget dengan kemunculan Cece yang berada di turnamen Mata Arena. Dan bagaimanakah caranya Ali ini bisa mengalahkan Cece? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And jangan lupa intro dulu cuy. Scene pun dimulai dimana kita ini diperlihatkan yang menelpon HP Dato Hisman sebelumnya adalah Nuef. Namun ya, kita ini tahu bahwasannya HP itu sendiri dihancurkan oleh DOS sehingga Dato Hisman tidak bisa terpengaruh. Nggak kehabisan akal, Nuef pun memutuskan untuk menelpon ajudan dari Dato Hisman yang pada akhirnya ajudan itu pun terpengaruh dan membukakan pintu akses masuk dari dalam bagi mereka. Sementara itu, Kim sendiri ternyata berpura-pura kalah dalam pertandingan agar dia ini mendapatkan sebuah celah bisa ngehack sistem dari dalam. Dan beberapa robot mata yang menyerang Ali dan juga Alicia sebelumnya itu ternyata merupakan ulah dari si Kim. Beralih ke arena di mana kita ini diperlihatkan Cece yang menjelaskan bahwasannya ia dengan begitu mudah bisa menipu para agen mata dengan memperalat Rizwan sebagai kambing hitamnya. Ali yang gak terima dengan perkataan Cece dengan cepat langsung menyerangnya, akan tetapi Cece jauh lebih OP dibanding Ali, yang dimana Cece dengan mudah dapat menghempaskan Ali. Agen Bakar dan juga Karya pun pada akhirnya menyuruh Ali dan juga Alicia untuk pergi dari sini dengan membawa teman-temannya. Dengan cepat mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara itu, Chico, Choki dan juga Tres memulai aksinya dengan menghajar para agen yang berada di tempat tersebut. Karena misi utama dari mereka sendiri adalah menangkap Dato Hisman. Di saat Agen Bobby dan juga Agen Fit ini terpojok, dengan cepat Agen Rizwan pun membantu mereka berdua sambil mengatakan bahwasannya dia bukanlah bagian dari Tres, Chico dan juga Choki. Bobby! Ini memang tak pandai main bola, Sementara di arena, mereka berdua ini ketambahan bala bantuan yaitu Agen Gita dan juga Agen Leon, ya dimana para mentor pun pada akhirnya berkumpul untuk mengalahkan Cece. Namun Cece yang merasa dirinya ini begitu OP pada akhirnya memutuskan untuk memasukkan beberapa microchip ke robot-robot yang berada di sana agar robot-robot itulah yang melawan para mentor. Dengan mudahnya para mentor pun menghabiskan robot-robot yang berada di tempat tersebut, namun ternyata robot-robot itu bisa pulih kembali dengan microchip yang dimiliki oleh Cece. Di perjalanan, Ali ini bertemu dengan Sam, di mana di sana kita pun diperlihatkan Sam yang diperintahkan oleh Alicia untuk mengecek para agen-agen muda yang lain. Sementara mereka berdua akan meminta bantuan kepada agen Dayang dan juga Gans. Sementara itu, kita pun diperlihatkan agen Dayang dan juga agen Gans yang ingin keluar dari ruangannya, namun ternyata mereka berdua ini nggak bisa. Karena beberapa kabel udah dikuasain oleh microchip, mereka pun memutar cara bagaimanakah keluar dari sini dan mereka pun melihat ke jendela. Dan dengan cepat dapat menghancurkan jendela itu bertepatan dengan Ali dan juga Alicia yang berada di bawah. Agen Dayang yang melihat Ali dan juga Alicia yang berada di sana langsung memerintahkan mereka berdua untuk pergi ke ruangan tekno demi mengaktifkan pintu-pintu yang udah dikuasai oleh microchip. Beralih kepada agen muda lainnya yang masih terjebak di ruangan penonton dan bahkan mereka ini nggak bisa keluar. Namun mereka semua tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan suara Sam yang menggedor-gedor pintu dari luar. Di lorong kita pun diperlihatkan agen Rizwan yang menyuruh agen Fit untuk pergi dengan membawa Dato Hisam. Sementara sisanya akan dia yang urus bersama juga dengan agen-agen yang lain. Ia pun dengan cepat langsung pergi dari sana dengan membawa Dato Hisam sampai di mana mereka pun bertemu dengan ajudannya Dato Hisam. Dari situlah ajudan Dato Hisam pun pada akhirnya langsung membawa mereka berdua untuk pergi ke ruangan yang paling aman, yaitu ruangannya Dato Hisam. Lalu mengunci ruangan itu dari dalam. Di ruangan makanan terdengarlah ngeongan kucing yang ternyata itu adalah Comot yang dikurung oleh Kim sebelumnya. Comot yang menyadari Ali berada di dekat ruangan itu, ia pun ngeong-ngeong terus, namun sayangnya Ali tak mendengar ngeongan si Comot. Ali dan juga Alicia pun pada akhirnya sampai ke ruangan tekno, namun mereka berdua ini terkejut karena melihat adanya Kim di tempat tersebut. Namun cerdiknya Kim ini berkata bahwasannya dia sedang berusaha menonaktifkan sistem yang sedang dihack. Melihat akan hal itu, Ali pun mengambil alih situasi sampai di mana Kim pun pada akhirnya mengambil kesempatan itu dengan mengeluarkan pedangnya. Di detik-detik Ali dan juga Alicia akan diserang, tanpa diduga tiba-tiba Comot pun datang ke tempat tersebut lewat ventilasi. Dari situlah Alicia pun menyadari selama ini dugaannya adalah benar dan mereka pun akan terlibat pertarungan.
Di arena, kita pun diperlihatkan Agent Dayang dan juga Agent Gans yang sudah tiba di sana, di mana mereka berdua akan mengajar Cece. Melihat akan hal itu, Cece malahan ketawa-tawa sambil mengatakan bahwasannya yang ia cari-cari akhirnya tiba juga. Dengan artian kata lain, Cece sendiri membutuhkan 3 orang yaitu Agent Dayang, Agent Gans, dan juga Dato Hisman untuk mengakses mainframe. Dan ternyata rencana sesungguhnya dari Cece yaitu ingin mengakses mainframe untuk menguasai Cyberraya. Hingga yang lebih parahnya adalah mengambil alih mata. Agent Gans dan juga Agent Dayang mendengarkan hal itu pun dengan cepat langsung menyerang si Cece. Alicia dan juga Kim masih saling bertarung satu sama yang lain sampai dimana Ali pun juga join dalam pertarungan tersebut jadi 2 lawan 1. Secara mengejutkan, Kim ternyata memiliki skill yang agak di atas mereka sampai dimana Kim ini dapat mengimbangi mereka berdua. Sama-sama terpojok di antara Kim dan juga Cece, mereka berdua pun tanpa diduga ternyata mengaktifkan sebuah Iris of Right. Namun yang bikin berbeda, mereka ini tidak menggunakan kacamata, melainkan menggunakan sebuah lensa kontak. Kim yang udah menahan emosinya sedari tadi dengan Alicia dengan cepat langsung menyerangnya sampai dimana Alicia pun langsung kalah dengan begitu mudah. Karena tentu aja Kim memiliki iris yang bisa membaca pergerakan musuh. Sementara itu, hal senasib dialami oleh Rizwan dan juga yang lainnya, dimana mereka semua pun pada akhirnya kalah. Tentu aja semua hal itu dikarenakan microchip di dalam tubuh Chico, Choki, dan juga Trash diaktifkan oleh Cece, yang membuat kekuatan mereka 2 kali lipat jauh lebih OP. Di saat itulah kita pun diperlihatkan Agent Dayang dan juga Agent Gans yang terus-terusan menyerang Cece, namun tentu aja Cece ini bosen. Karena pergerakan mereka berdua udah ia bisa baca, terlebih lagi Agent Dayang tanpa gadget dia ini jadi apa? Cece meminta baik-baik akses mainframe kepada mereka berdua, namun ternyata mereka berdua menolak akan hal tersebut. Cece pun dengan cepat langsung menunjukkan sebuah video di mana Ali sedang dalam bahaya karena dia ditodongin pedang oleh si Kim. Dari situlah semua orang pun pada akhirnya mengetahui kedok dari Kim yang ternyata merupakan seorang pengkhianat. Dan juga mata-mata bagi Cece. Setelah melihat akan hal itu, Agent Dayang pun pada akhirnya menangis sambil mengatakan akan kuberikan akses mainframe. Tapi jangan kau apa-apakan si Ali. Dari kejauhan kita pun diperlihatkan para agent muda yang merasa kecewa tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Kim. Di saat yang bersamaan, Sam menarik semua microchip yang berada di pintu tersebut dan untungnya dengan cepat pintu itu berhasil dibuka oleh Kai. Dengan cepat mereka pun akan membantu mentor dan juga Ali, di mana mereka pun langsung memakai gadget mereka masing-masing. Agent Dayang dan juga Agent Gans pun pada akhirnya diseret ke tengah-tengah pertandingan untuk mengakses mainframe. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan asisten dari Dato Hisam yang ternyata terpengaruh oleh Nuev yang dimana dia pun pada akhirnya membuka pintu pengaman tersebut. Agent Fit pun berusaha menghentikan mereka berempat secara bersamaan, namun tanpa diduga ia pun pada akhirnya dihajar. Dengan cepat Dato Hisman pun pada akhirnya ditangkap dan langsung dipakaikan sebuah alat itu di kepalanya. Yang ternyata alat itu sendiri merupakan alat duplikasi gitu, hingga di tengah-tengah arena muncullah wujud dari Dato Hisman. Dan dari situlah Cece pun baru bisa membuka akses dari mainframe yang dibutuhkan 3 orang yaitu Agent Dayang, Agent Gans, dan juga Dato Hisman. Di saat Cece akan menggunakan mainframe, tanpa diduga tiba-tiba agent muda pun pada akhirnya bermunculan di tempat tersebut dan akan menyerang Cece. Namun sebelum akan hal itu tiba-tiba flashback pun terjadi di mana kita ini diperlihatkan Cece bersama juga dengan Kim. Di mana Cece ternyata ingin pergi meninggalkan panti asuhan itu untuk menjalankan sebuah misi gitu. Namun Kim tidak mau kehilangan Cece hingga di saat itulah Cece pun menghadiahkan Kim sebuah gitar bergambarkan piano. Beserta juga dengan buku cara penggunaannya. Namun gak lama berselang setelah akan hal itu, ibu-ibu panti pun pada akhirnya marah-marah karena si Cece terlalu lama. Kim yang ketakutan langsung bersembunyi, namun tanpa diduga Cece menghajar ibu panti tersebut sampai terkapar pingsan. Cece pun memberikan sebuah kata-kata kepada si Kim, jangan pernah takut dengan siapapun dan jangan mau ditindas. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan Cece yang dengan cepat langsung menggunakan mainframe yang tentu saja hal itu sendiri dapat membuat seluruh sistem di Cyberraya pun terganggu. Dimulai dari pesawat, kereta, dan juga alat-alat elektronik lainnya. Tentu saja para agen-agen muda pun tidak akan membiarkan hal itu, di mana ia dengan cepat langsung menyerang Cece. Di ruangan tekno kita pun diperlihatkan Kim yang menyekap Alicia dan juga Ali yang sedang pingsan sambil di mana dia mengaktifkan beberapa robot untuk membantu Cece.
Di lorong kita pun diperlihatkan Agent Rizwan yang dibangunkan oleh Dos karena sebelumnya ia tuh tadi pingsan. Agent Rizwan pun langsung mengambil sebuah kotak di sakunya yang dimana kotak itu sendiri merupakan kotak yang diberikan oleh Quattro yang berisikan sebuah pil di mana pil itu sendiri dapat mengaktifkan microchip yang berada di dalam tubuh Rizwan. Di sisi yang bersamaan kita pun diperlihatkan para agent muda yang udah mulai kelabakan karena mereka melawan robot yang tak kunjung bisa dihancurkan. Namun di suatu ketika mereka pun mendapatkan sebuah celah dan langsung menyerang si Cece secara serentak, namun tanpa diduga tiba-tiba Kim pun datang menolong Cece. Akibat penyerangan Kim yang dadakan, beberapa agent pun langsung terkapar. Hingga bahkan beberapa gadget yang dimiliki oleh para agent tuh udah nge-crash nggak jelas yang ternyata semua hal itu dikarenakan Cece mengakses mainframe. Di ruangan Dato Hisam kita pun diperlihatkan Nuev, Chico, Choki dan juga Trash yang dimana mereka dikejutkan dengan kedatangan Rizwan. Dengan kemampuan yang 2 kali lipat jauh dari sebelumnya karena dia telah mengaktifkan microchip di dalam tubuhnya dengan pil yang diberikan oleh Quattro sebelumnya. Di tengah-tengah mata arena kita pun diperlihatkan Cece yang memutuskan untuk menjatuhkan pesawat ke tengah-tengah tempat tersebut. Tentu saja akibat hal itu beberapa agent pun pada akhirnya langsung pingsan. Ali dan juga Alicia yang baru saja tiba, mereka ini ternyata telat dalam pertarungan tersebut. Ali yang ingin menyerah namun disadarkan oleh Alicia bahwasannya kita berdua masih segar dan pertarungan belumlah berakhir. Ali langsung ngecek gadgetnya, ternyata nggak terhubung dalam mainframe yang berarti dia masih bisa menggunakan gadgetnya. Dengan kemampuannya, Alicia dapat menghempaskan Kim dan bahkan dengan cepat menghilang lalu berhasil menghajar Cece. Akan tetapi, ia tetaplah terpojok sampai di mana Ali juga udah nggak bisa berkutik. Cece yang kesal kepada Alicia menyuruh Kim untuk membunuhnya, namun ternyata Kim tidak bisa melakukan hal tersebut. Kim pun mengatakan kepada Cece bahwasannya kau sudah mirip seperti orang yang kita benci dulu. Setelah ia melihat semua kehancuran ini, ia pun seakan merasa menyesal. Yang ia inginkan hanyalah hidup tenang bersama sang kakak, yaitu Cece. Cece berusaha menyampaikan kepada Kim bahwasannya tujuan kita berdua sebentar lagi akan tercapai. Jadi kau bunuhlah Alicia di depan mataku untuk membuktikan kau layak. Tapi ternyata Kim kekeh tidak akan melakukan hal itu hingga Cece yang kesal pun pada akhirnya langsung menyerang Kim. Kamu boleh lenyap bersama mereka. Di ruangan Dato Hisman kita pun diperlihatkan Rizwan dan juga Dos yang menghajar Trash dan juga kawan-kawannya. Beralih lagi ke pertarungan di mana kita ini diperlihatkan Kim yang pada akhirnya berhasil tertangkap oleh Cece. Hingga bahkan setengah wajahnya pun dilukai. Ali pun pada akhirnya datang tepat waktu sebelum si Kim ini pada akhirnya tewas, di mana dari situlah Ali pun merasa kesal dengan apa yang dilakukan oleh Cece. Ia pun dengan cepat langsung menyerang Cece, namun apalah daya Ali pun pada akhirnya langsung dikalahkan. Ali yang hampir aja dibunuh namun tanpa diduga tiba-tiba ia ini diselamatkan oleh Kai dan juga Bulat. Untuk membalaskan dendam, Cece pun dengan cepat langsung mengejar Bulat dan juga Kai. Kesempatan itu diambil oleh Kim untuk mendekati Ali sambil mengatakan bahwasannya kau sebenarnya bisa mengalahkan si Cece. Karena dari kita semua yang berada di sini, kaulah Ali yang menggunakan Iris dengan waktu yang lama. Dan Iris sendiri bukanlah sebuah gadget, melainkan kau mengenal Iris lebih dari yang lain. Buktikanlah ke semua orang yang berada di sini kau tetaplah agent yang paling hebat maupun pakai Iris ataupun tidak. Mendengar akan hal itu, Ali pun berterima kasih kepada Kim dan ia pun langsung bangkit untuk menyelamatkan Kai dan juga Bulat. Sementara itu kita pun diperlihatkan Rizwan yang berhasil memenangkan pertarungan tersebut dibantu juga dengan Dos. Di saat itulah Rizwan pun menyuruh Dos untuk mencabut alat yang dipakai oleh Dato Hisman. Dengan cepat Dos berhasil mencabut alat itu yang dimana kita pun diperlihatkan akses ke mainframe tiba-tiba terputus. Yang pertanda Cece udah nggak bisa mengakses mainframe kembali. Kesempatan itu diambil oleh Ali untuk menyerang Cece secara bertubi-tubi sampai di mana Ali pun pada akhirnya tertangkap oleh Cece. Gadget dari Alicia sendiri kembali hidup dengan cepat langsung membantu Ali dengan menembakkan microchip yang menggenggam si Ali. Lalu Ali pun memanfaatkan kostum setelan magnetiknya yang kembali hidup hingga ya you know lah.
Setelah terkena hantamannya cukup parah, dari situlah alat pengendali microchip pun pada akhirnya meledak. Hingga microchip yang tak tentu arah pun pada akhirnya meliputi dirinya sendiri yang mengakibatkan Cece pun pada akhirnya tewas. Dan tentu aja Kim pun terpukul melihat akan hal tersebut. Hancurkan kamu semua! Setelah kejadian itu, kita pun diperlihatkan Chiko, Choki, dan juga Nuev yang pada akhirnya ditangkap. Di perkotaan, kita pun diperlihatkan Rizwan dan juga Dous yang akan mencari siapa itu Zero lebih lanjut. Namun tanpa diduga di belakang mereka ternyata ada Trace yang dikendalikan oleh Zero, di mana Zero mengatakan kepada Agent Rizwan bahwasannya ia akan menunggu Agent Rizwan sampai berhasil menemukan dirinya. Dan satu pesan lagi bahwasannya dulu ia tidak pernah memaksa Uno untuk bekerja bersama dirinya, melainkan Uno tahu dia memilih pihak yang mana. Suatu saat nanti Rizwan pun pasti mengerti tentang apa yang dikatakan oleh Zero sekarang. Dan pada akhirnya Zero pun menghilang. Saya akan tunggu. Awan kamu, saya tak pernah menghasut Uno. Pihak mana yang perlu diperjuangkan? Saya pasti kamu juga akan sedar bila sampai masanya nanti. Setelah akan hal itu, di kantornya kita pun diperlihatkan Dato Hisman yang dipecat dan bahkan digantikan dengan pemimpin Cyberaya yang baru. Di markas Agent Mata, kita pun diperlihatkan Agent Leon yang akan menyampaikan siapakah yang bakal jadi pemenang di Mata Arena. Para mentor pun memutuskan untuk melihat skor sebelum penyerangan terjadi, yang dimana Alicia mendapatkan 2 medali sementara Ali masih memegang medalinya sendiri. Dan ya, pemenangnya adalah Alicia yang total dia memegang 3 medali. Sekaligus juga Agent Dayang menyimpulkan Alicia merupakan orang yang layak untuk menggunakan Iris berikutnya. Kamu merupakan pemakai baru. Di sana Agent Dayang juga menjelaskan kepada agent-agent muda yang tidak jadi didiskualifikasi dan tidak dikeluarkan dari Mata. Melainkan akibat pengorbanan mereka semua menghentikan si Cece, mereka ini diberikan kesempatan sekali lagi untuk menunjukkan yang terbaik di pertandingan Mata Arena berikutnya. Setelah semua akan hal itu, kita pun diperlihatkan Ali yang sedang berbincang-bincang dengan Alicia mengenai Kim yang ternyata sekarang sudah ditangkap. Namun Alicia sendiri mendengar pembicaraan dari Jenderal Rama yang katanya akan mengurangi masa tahanan dari Kim. Enggak lama berselang, Agent Dayang dan juga Agent Gans tiba di tempat tersebut untuk memanggil Ali ikut mereka ke sebuah ruangan gitu. Di perjalanan menuju ruangan itu, Agent Dayang pun menjelaskan bahwasannya Ali belum cocok untuk mendapatkan Irisnya kembali. Dan di saat para mentor mengganti semua role mereka dan Ali yang berada di role combat itu bukan tanpa alasan, melainkan ada alasannya, hingga pada akhirnya Agent Dayang dan juga Agent Gans memperlihatkan sebuah suit robot. Di mana Ali ternyata akan ditugaskan ke dalam misi rahasia untuk kedepannya dan film pun berakhir.